Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan segudang super film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan membahas salah satu film yang dikeluarkan pada tahun 90-an yang dibintangi oleh Tom Hanks. Film ini berjudul Green Miles. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Belakang tahun 1930-an, di mana saat itu masih sangat minim fasilitas negara dan juga minimarket. Cerita berfokus pada sebuah blok di sel penjara, di mana bagian sel penjara ini khusus mengurung para narapidana yang akan melangsungkan eksekusi mati karena kasus kejahatan yang berat. Pria ini bernama Paul. Beliau merupakan kepala sipir di blok penjara ini. Sedikit penjelasan, mereka menyebut blok ini dengan nama Last Mile atau mile terakhir, karena disinilah tempat terakhir para terpidana mati. Namun untuk menghaluskan sebutan itu, mereka menyebutnya dengan nama Green Mile, sesuai dengan lantai penjara yang mereka warnai dengan warna hijau. Di sisi lain, ternyata Paul sendiri memiliki sebuah penyakit saluran kencing yang mengharuskan dirinya untuk menghabiskan waktu yang lama di kamar mandi. Itu disebabkan karena Paul harus pelan-pelan mengeluarkan air seninya yang terasa sangat sakit saat dikeluarkan. Selanjutnya, mari saya perkenalkan anak buah dari Paul. Ada Brutal, Dean. Mereka sangat patuh dan cukup bersikap baik kepada narapidana. Tak lama datanglah sebuah mobil yang membawa terpidana mati yang baru. Di situ juga ada salah satu anak buah Paul yang sangat menyebalkan, namanya Percy. Saat masuk, betapa terkejutnya mereka saat melihat narapidana memiliki tubuh yang sangat besar dan nampak seperti raksasa. Sedikit penjelasan tentang Percy, dia ini merupakan seorang yang sangat menyebalkan dan bahkan tidak disukai oleh semua orang. Namun karena dia memiliki hubungan dengan istri gubernur, Paul dan anak buahnya pun terpaksa harus bersabar dengan keberadaannya orang dalam. Dan Anda pun pasti akan dibuat geram dengan sikap menyebalkannya, di mana dia teriak-teriak dan memukul jari salah satu narapidana yang bernama Edward, hingga jarinya harus patah dan mendapatkan perawatan khusus. Orang ini bernama John Coffey. Dia dituduh sudah membunuh dua gadis yang masih di bawah umur dengan sangat keji. Dengan tubuh raksasa tersebut, ternyata John Coffey tidak seseram yang dibayangkan. Dia bahkan meminta salaman dengan Paul dan bertanya apakah saat malam hari lampunya dimatikan atau tidak, karena ternyata John Coffey takut akan kegelapan. Setelah itu, Paul dan kawan-kawan pun pergi ke ruangannya, dan Paul sempat menganggap bahwa John Coffey memiliki keterbelakang mental karena sikapnya. Namun saat dia membaca berkas-berkas kejahatannya, ia sangat terkejut melihat entah bagaimana kronologis awalnya di berkas tersebut hanya tertulis bahwa salah satu keluarga di desa kehilangan dua anak gadisnya yang masih kecil-kecil. Sang ayah bersama warga pun mencari sampai ke hutan dan menemukan kedua anak gadisnya sudah tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan di tangan John Coffey. Saat sore hari, datanglah seorang pria bernama Warden. Beliau merupakan atasan Paul sekaligus teman dekatnya. Bercerita dan mengeluh tentang Percy yang menjadi anak buahnya. Warden pun mengatakan agar Paul bersabar karena seperti yang kita ketahui bahwa Percy merupakan keponakan dari istri gubernur, sehingga mereka semua tidak bisa berbuat banyak. Kemudian Warden curhat masalah istrinya yang ternyata memiliki tumor otak sehingga istrinya hanya bisa terbaring di atas kasur. Hal tersebut membuat Warden selalu terlihat murung. Oke, di sini kita akan melihat kehidupan mereka semua yang ternyata memiliki masalah pribadi masing-masing yang pada akhirnya akan berhubungan dengan alur cerita film ini. Dan saya pastikan ini akan sangat menarik. Lanjut, saat di rumah, Paul dan sang istri pun bahkan tidak bisa melakukan pengencerotan akibat penyakit saluran kencing yang diderita oleh Paul. Hal tersebut membuat Paul sedih karena tidak bisa menjadi suami yang baik bagi istrinya. Beruntung memiliki istri yang solehah, di mana dia terlalu menuntut akan hal itu karena masih ada timun yang bisa diandalkan. Pulangnya, besok harinya terjadi sebuah kejadian unik di mana saat mereka sedang bertugas ada seekor tikus yang keluar dari ruang isolasi. Mereka yang penasaran pun mengeluarkan semua barang yang ada di sana untuk mencari si tikus kecil tersebut. Namun anehnya mereka tidak menemukannya sama sekali. Di lain waktu, saat Percy dan yang lain sedang giliran berjaga, tiba-tiba tikus tersebut muncul kembali dari ruang isolasi. Si tikus pun berjalan dan berdiri tepat di samping Percy yang sedang bercermin. Melihat hal itu, Percy yang lebay pun berteriak hingga melempar barang-barang di sana untuk menangkap si tikus yang pada akhirnya masuk kembali ke ruang isolasi.
kebisingan di penjara sehingga menarik perhatian para napi di sana. Paul yang mendengarnya kemudian langsung kembali ke blognya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena dikiranya ada suatu kejadian yang penting yang terjadi. Saat sampai di sana, ternyata hal itu hanyalah ulah Percy yang sedang menangkap si tikus. Paul dan kawan-kawan pun memutuskan untuk mengejar Percy dengan membiarkannya memindahkan barang-barang itu di ruang isolasi, yang padahal mereka tahu itu tidak akan berhasil. Singkat cerita, tibalah hari di salah satu tahanan terpidana mati akan dieksekusi. Napi tersebut bersama Aaron, yang merupakan seorang pria keturunan suku Indian. Di sini kita akan melihat bagaimana prosedur eksekusi seorang terpidana mati dengan menggunduli kepala bagian atasnya, untuk kemudian nanti diletakkan sebuah spons basah, lalu diletakkanlah helm yang disambungkan ke dalam listrik. Dan itulah cara kerja kursi listrik itu untuk hukuman mati di zaman dulu. Setelah Arlon sudah dipastikan menjadi mayat, Percy masih saja berbuat hal tidak pantas dengan memaki dan mengatakan hal kasar kepada tubuh Arlon yang sudah tidak bernyawa itu. Hal tersebut dikecam oleh brutal dan menyuruh Percy untuk menyingkirkan tangannya yang gak punya akhlak. Memang si Percy bangsat ini membuat kesel saja. Di sisi lain kita akan melihat John Coffey yang selalu terlihat berseri, entah menyesal karena sudah membunuh kedua gadis tersebut atau entah karena memang memiliki keterampilan mental. Tapi yang pasti itu sangat memprihatinkan dan jujur sangat menyedihkan melihatnya. Di tengah kesedihan tersebut, John Coffey tiba-tiba terkejut saat melihat sesuatu yang mengejutkan. Bahkan Paul pun melongo dibuatnya hingga memanggil Brutal dan DM untuk melihatnya. Ternyata tikus yang waktu itu coba mereka tangkap justru berhasil dijinakkan oleh Edward. Bahkan layaknya seperti hewan sirkus, Edward berhasil melatih si tikus untuk melakukan berbagai aksi yang menghibur. Edward pun meminta izin kepada Paul untuk merawatnya. Tak lama kemudian datanglah Percy untuk melihatnya. Raut wajah mereka pun semua langsung berubah 180 derajat, karena Percy pasti masih menyimpan dendam kepada si tikus itu yang waktu itu tak bisa ia tangkap. Tapi ternyata Percy mengatakan hal yang mengejutkan, di mana dia menyarankan untuk mengambil sebuah kotak bekal dan sebuah kain untuk ditempatkan sebagai tempat tidur si tikus itu agar nyaman bersama Edward. Setelah itu, Percy masuk ruangan Warden atasannya, di mana Warden bercerita bahwa tumor yang ada di kepala istrinya berukuran cukup besar dan nampaknya mustahil bagi istrinya untuk bisa hidup dan bertahan. Warden pun menangis. Di sisi lain, penyakit seorang kencing yang diderita Paul pun semakin parah, dan hal itu membuatnya semakin tidak nyaman. Besok hari, di penjara, mereka kedatangan seorang tahanan baru yang bernama Wilbert. Pemuda ini adalah seorang buronan yang bertahun-tahun meresahkan penduduk desa karena telah melakukan tindakan yang memperkosa dan membunuh beberapa wanita. Saat akan dimasukkan ke penjara, ia pun sudah berulah dengan melawan para sipir sehingga tak sengaja menendang kantong menyan milik Paul. Hal itu tentu semakin membuat penyakit kencing yang dideritanya sangat parah. Paul bahkan merintih kesakitan hingga tak kuat untuk berdiri. Tiba-tiba John Coffey mengatakan bahwa dia butuh bantuan dan menyuruh Paul untuk mendekat. Edward yang melihatnya pun memperingatkan agar Paul tidak menurutinya, tapi Paul tetap melakukannya. Tak disangka, tubuh Paul langsung ditarik oleh John Coffey. Kemudian John menggenggam burung Paul dan mengatakan agar Paul tenang dan tidak perlu takut. Edward yang paling ketakutan pun langsung teriak minta tolong agar para sipir datang. Dan tak lama pun penjara tiba-tiba menyala dengan sendirinya sehingga memancarkan sinar yang terang kemudian meledak, dan John Coffey pun melepaskan Paul dengan batuk-batuk yang mengeluarkan semacam partikel udara.